Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita semuanya selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semuanya kita lakukan sesuai dengan keadaan, situasi, kondisi, dan kemampuan kita masing-masing. Karena Islam adalah agama yang memberikan kesempatan kepada semua umatnya, kepada semua pemeluknya untuk masuk ke dalam surga. Baik itu orang yang merdeka atau hamba sahaya, baik itu orang yang kaya atau orang yang miskin, baik itu orang-orang yang terkenal maupun orang-orang yang tidak terkenal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, seandainya besok tahun 2024 itu ada pemilihan presiden, seandainya kita njagoke jadi calon presiden, kira-kira kuat mboten membiayai. Amun presiden Pak Lurah Bungarawan kuat presiden, ya. RW Pak. Tetapi kita punya kemampuan, punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga, yang pahalanya, kenikmatannya pastilah lebih tinggi, lebih baik, lebih semangat dibanding dengan pada yang dimana pada presiden. Jangankan kita orang yang merdeka, sahabat Nabi yang namanya Bilal Ar-Rabah atau bin Rabah itu seorang hamba sahaya atau budak, itu dia bisa mengukir prestasi yang tinggi sehingga dia masuk surga pun termasuk dari orang-orang yang amal. Lah kemudian apa sunnah Bilal, amal perbuatan Bilal yang menjadikan dia menjadi orang yang terhormat masuk ke dalam surga tingkatan yang tinggi? Maka pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan sunnah-sunnah Bilal atau amalan-amalan Bilal yang dapat menjadikan dia manusia mulia di hadapan Allah Ta'ala, supaya kita juga bisa meneladani, sehingga nanti kita juga akan menjadi manusia mulia di hadapan Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, suatu saat Rasul itu bertanya kepada Bilal,
wahai Bilal, kok aku mendengar terompah sandal, ya, kok di surga. Amal apa yang membuat kamu bisa masuk ke dalam surga? Tek-tek sing elek kok iso mlebu swarga. Sementara kadang-kadang mungkin sandal yang berbalut kain surga belum bisa memasukkan ke dalam surga. Maka dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda atau bercerita, Lailatul Usri'a bin Nabi sallallahu malam ketika Nabi diisrokan dan dimi'rajkan ke langit 7. Dakhala jannah, kemudian Nabi masuk ke dalam surga. Fasan amin jani biha wahsan, maka Nabi mendengar di sebagian tempat surga tadi ada gemericik atau ada suara yang srek. Ya. Terus Nabi bertanya pada Jibril, ya Jibril, mahana, wahai itu apa? Suara apa itu Jibril? Kemudian Jibril menjawab, Handa Bilal al-Mu'adzin. Oh, itu si Bilal yang tukang adzan kamu ketika di dunia. Loh, kok sudah sampai di situ? Ya. Kemudian ketika Nabi sudah kembali ke Madinah, ke Mekah, kemudian bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, qad aflaha Bilal, kamu sungguh menjadi orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena kamu masih di dunia tuh, teklekmu sudah masuk di surga. Nanti jangan-jangan teklek tok pakai nang rokok. Namalan guyonan kita enten wong Islam KTP, wong ora Islam ning KTP Islam sing mlebu swarga sinten? KTP tok wong mlebu neraka. Nah, kemudian kita bisa lihat di hadis yang lain, Nabi bertanya kepada Bilal, ya Bilal, hadithni, wahai Bilal, ceritakanlah kepada saya, bi'aji amal fil Islam, dengan amal apa yang kau harapkan bisa masukkan dari amal-amal yang kau lakukan di dalam Islam. Kalau kita ditanya kira-kira apa? Apakah sholat kita, apakah baca atau yang lain? Ya. Terus Bilal menjawab, oh wahai Rasulullah, ma'amiltu amalan, tidaklah aku berbuat suatu amalan, arja inti min anni lam atahdu, kecuali ketika aku itu bersuci dari suatu kesucian wudhu, entah itu waktu malam atau siang, ila suatu kecuali aku terus sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena aku bersyukur kok bisa berwudu. Dulu yang namanya kota Mekah itu kan kota yang berada di padang pasir. Jadi mencari air untuk wudu bukan perkara yang gampang. Jangankan Mekah tahun 600 sekian, di tempat kita tahun 70 sekian, kalau mau wudu paling susah. Dadak nimbo nganggo embere bolot, kemudian sumur yo jero paling tekan dhuwur entek paling garek separuh, ya susah. Nah, sekarang tinggal maktur sekarang. Kemudian dia sholat, kemudian dia merasa bersyukur untuk bisa sholat, untuk bisa berwudu di suatu disyukuri. Nah, maka dengan amal itu, terus bila diberi suatu kehormatan masuk ke dalam surga, sehingga kemudian dijadikan namanya sunnah, ya, sunnah sholat syukur wudu, ya.
Ketika kita sudah berada entah yang lainnya, kemudian kita berwudu lagi. Terus sholat 2 rakaat, namanya sholat syukur wudu. Kira-kira, itu kita semua termasuk saya, kira-kira selain untuk sholat, pernahkah kita berwudu? Pernah Pak? Kapan? Ketika tidur, alhamdulillah. Pernah Pak? Ketika saya mau bawakan, alhamdulillah. Tapi kalau baru kentut kemudian wudu lagi terus sholat 2 rakaat, bagaimana? Wah, itu yang abot niku. Lah maka mari kita bermulazamah melazimi. Kalau belum setiap saat ya setidak-tidaknya sesering mungkin kita berwudu. Karena satu, wudu adalah amalan yang diajarkan Nabi. Yang kedua, kalau kita lihat pada ceramahnya Bu Dr. Aisyah dan yang namanya wudu itu kan membasuh mulai dari telapak tangan di slide begini ini. Karena pori-pori kita kan sering kena debu. Kalau kena air kemudian dibersihkan, kemudian wajah kita termasuk kepala kita. Di wajah kita ternyata ada lampu-lampunya Pak. Lampu-lampu. Nah kalau kena debu kemudian lampu redup. Kalau kita kemudian basuh, kemudian akan jadi apa? Bersih, akan jadi bersinar. Maka orang-orang yang bermulazamah dengan berwudu, insya Allah wajahnya lebih cerah dibanding yang tidak pernah berwudu. Karena tadi secara ilmiah ini memang ada lampu-lampunya. Makanya monggo kita sebagai orang beriman bermulazamah dengan itu, apalagi sekarang untuk perlu tidak susah. Banyak air yang dapat kita dapatkan. Saya jani ya pengen gitu, tapi pas mau sepatu pun tidak nampak kok. Kalau kita sudah berwudu dan memasukkan kaki kita ke dalam sepatu dalam keadaan berwudu, terus kemudian seandainya kita batal, kemudian kita wudunya seperti wudu biasa sampai ke telinga, terus sepatunya nggak usah dilepas, kemudian kita ambil air, ini kemudian dilap saja di atasnya, ini kaki loh, dilap. Atau kaos kaki, nggak usah ini. Kalau sepatu ya ini, kanan kiri. Jadi sepatu nggak usah dilepas, itu sudah sah. Jadi nggak usah melepas sepatu sampai 3 hari pun nggak masalah. Jadi kalau kita enggan lepas sepatu, ya sepatunya diusap saja. Itu cukup untuk mewakili membasuh kaki. Terus kemudian ada beberapa sunnahnya Bilal. Keteladanan Bilal arbah yang pertama yang saya sampaikan adalah beliau itu berwudu dan sholat syukur wudu. Yang kedua selain itu dia adalah orang yang kuat dalam mempertahankan keimanan. Ketika dia beriman kemudian ketahuan pada juragannya namanya Umayyah bin Khalaf. Kemudian dia disiksa di tengah terik matahari, ditelentangkan di atas padang pasir, di tepi batu besar, suruh untuk murtad tapi dia tidak murtad. Namun di sini dikasihkan yang sangat berat. Yang ketiga adalah dia termasuk salah satu muadzzinnya Rasulullah. Orang yang adzan itu ketika mengumandangkan adzan, maka semua makhluk yang mendengar, entah itu manusia, binatang, tumbuhan, bahkan benda-benda mati, batu dan lain itu bisa akan menjadi saksi di hadapan orang. Orang yang adzan itu adalah orang yang bisa akan dipanjangkan lehernya sehingga tampak bagus karena adzan. Orang yang adzan itu adalah memanggil untuk sholat, sehingga yang datang sholat itu nanti akan menambah pahalanya orang yang beradzan. Yang monggo kita semuanya, terutama bapak-bapak, untuk yang 3 tadi kita bermulazamah
entah wudhunya atau menjaga keimanan atau kita beradzan. Terus sekarang kita bedah yang salah satu dulu tentang wudhu. Keutamaan berwudhu yang mungkin sudah kita tahu tapi perlu untuk diulang. Yang pertama, ketika kita berwudhu maka akan keluar dosa-dosa kecil bersamaan dengan mengalirnya air tetesan bekas wudhu pada anggota tubuh. Zina, Pak, dulu ada 4 atau 5 tingkatan atau 5 macam. Yang pertama zina hati, yang kedua zina mata, yang ketiga zina arkan itu anggota badan yang lain, contoh tangan atau yang lainnya. Yang paling besar adalah zina farji. Di antara 4 zina tadi kira-kira kalau kelas kita termasuk saya sok nglakoni mboten sing bisa cilik-cilik niku. Sing du zina hati kalih zina mata sok sing nglakoni mboten. Nggih, gitu. Lah itu termasuk dosa kecil. Maka kemudian ketika kita berwudhu kemudian membasuh wajah kita, maka kita kena basuh tadi, maka dosa-dosa mata itu akan rontok bersamaan turunnya air. Demikian juga sok-sok ya kita nguping perkara yang tidak baik, Pak, ya sok dosa barang. Kemudian kita itu kan dibasuh dan sebagainya. Maka dalam sebuah hadis yang agak panjang Nabi bersabda, "Idza doa al-abdul al-muslim", ketika berwudhu seorang hamba yang muslim, kemudian panggosala wajhahu, dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin, maka keluarlah dosa-dosa kesalahan-kesalahan yang ada di wajahnya. Contohnya nandoro ilaiha bi'aini, yaitu memandang dengan kedua matanya. Ma'al ma'i au ma'akil qatrati ma'i, bersama air atau bersama tetesan yang terakhir. Fa'idha ghasala yadai, maka ketika membasuh kedua tangannya, dibasuh dari ujung sini sampai ke sikut-sikut sini maka kemudian juga akan keluar dosa-dosa yang timbul dari tangan-tangan kita. Dan ketika kita membasuh kepada kepala kita atau kaki juga begitu, akan keluar dosa-dosa yang ada di kepala atau kaki kita, sehingga ketika kita sudah selesai berwudhu maka kita akan menjadi orang-orang yang bersih dari dosa-dosa, utamanya dosa-dosa kecil. Lah sedang seandainya orang yang tidak pernah wudhu, dosa ndak dino ndak waktu tapi nggak pernah wudhu, kira-kira seperti orang yang tiap hari ada debu tapi nggak pernah mandi, nggak pernah bersuci. Kalau zaman saya kerja itu ngantek kena ditanduri kacang, saking ngantek popot bolote, tanduri kacang. Itu kalau nggak pernah. Nah, maka kita harus berusaha untuk memahami justru wudhu itulah yang harus kita lakukan supaya dosa-dosa kecil kita akan hilang. Karena dosa kecil kalau nggak hilang Bapak Ibu, maka berpotensi melakukan kegiatan dosa yang lebih besar. Kalau ada pepatah atau kunen-kunen, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke langit. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Awalnya dengan pandangan, lama-lama kemudian akhirnya bisa juga menjadi dosa-dosa besar. Dan juga yang lainnya. Makanya
ketika sudah kita melakukan dosa kecil terus dihapus supaya tidak berpotensi dosa yang besar. Dan memang kita manusia biasa, Nabi sampaikan, ma minkum ilalama, tidaklah setiap kamu itu pasti melakukan lama itu dosa-dosa kecil yang mungkin memang susah untuk dihindari. Ya seperti kita memandang lawan jenis ya. Nah, seperti saya dari rumah naik motor sudah niat ke sekolah kerja, tapi ya lewat jalan raya. Di jalan ya banyak orang, ya laki-laki, ya perempuan dan macam-macam. Kemudian pas lampu merah, pas mandek, pas ngarepe wong wedok ayu. Bahkan saya pernah ya pulang dari sekolahan pas Ramadan disalib truk tak pakai bak era masalah lho, gambar saya murid baknya wis masalah. Jadi piye tak tonton yo, ora tak tonton ngono ngerem dadak ya aku nubruk. Itulah keadaan yang suatu akan terjadi. Maka kita harus berdoa Allah karena memberikan kafarat namanya berwudu. Alhamdulillah. Yang kedua, senantiasa menjaga wudu satu tanda kesempurnaan iman. Jadi orang yang imannya sempurna itu semakin sensitif. Contoh ini, siapa yang paling menjaga kebersihan baik? 3 orang, A, B, C. A ini dokter, ini adalah tukang, ini adalah Pak Lombok. Kira-kira yang paling menjaga kebersihan siapa? Ya Pak Dokter Pak Lombok. Ini bukan meminta, tapi untuk menunjukkan. Jadi orang yang punya iman yang lebih tinggi itu dia lebih sensitif. Beda dengan yang rendah. Kalau yang rendah itu maaf saja, orang sholat sunnah itu apa-apa biasa. Tapi yang cantik itu lafaznya kemudian gelut. Kenapa? Sudah punya rasa sensitif. Ya. Nah, demikian juga orang yang imannya kuat itu biasanya dia terus menjaga diri dari berbagai macam godaan setan. Lah orang itu kalau dalam keadaan berhadas atau tidak suci biasanya lebih mudah untuk berbuat maksiat. Sebaliknya kalau dia itu semakin banyak bersuci maka tidak gampang untuk maksiat. Maka Nabi katakan istaqimu wa lan tusuk, tegakkanlah, beristiqomahlah kamu, jangan jelek dalam kebaikan, jangan merasa susah. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kamu itu adalah sholat. Jadi sholat itu adalah amal ubudiyah yang paling baik, yang nanti akan dihisab pertama kali di hari kiamat. Kalau sholatnya baik maka seluruh amal jadi baik, dan sebaliknya kalau sholatnya tidak baik, ya sholatnya setahun cuma 2 kali, Idul Adha atau Arba'in Swargo, ya pusing tidak. Kemudian balayu konflik ala wudu'i ilahun, dan tidaklah menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu salah satu cirinya atau sifatnya adalah orang yang menjaga wudu. Entah siang entah malam selalu menjaga wudunya. Ya, makanya sekarang ini kita berlatih menjaga wudu sedapat mungkin kita dalam keadaan bersuci. Entah kita itu tidak atau mau kita bersuci. Ya. Terus kemudian yang berikutnya,
menyempurnakan wudhu di saat kondisi menyulitkan bisa menghapus dosa dan menaikkan derajat seseorang. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, idhul jazai ma'a idhul bala. Besarnya pahala itu saya dengan besarnya ujian, besarnya halangan. Saya kenal Pak itu, pernah saya ke daerah Lamongan. Ya, kalau punya tetangga Mas Putri itu kan rumahnya Lamongan. Terus saya suatu saat ke sana itu terus biasanya di sini kan wudhunya banyak air. Jadi wudhunya itu pakai air yang asin. Ya. Terus saya sampai cim dong. Biasanya di sini airnya segar nih. Ini kok airnya asin. Agus itu pakai air sak ember campingan. Di daerah Lamongan belakang rumah sudah laut, ya. Nah, seandainya keadaan yang sulit itu orang masih tetap untuk berwudhu dengan sempurna, itu suatu hal yang luar biasa. Berwudhu Bapak Ibu itu boleh pakai, boleh sekali, boleh dua kali. Artinya ketika kita kumur boleh sekali, boleh 3 kali, tidak harus 3 kali. Jadi boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Kalau 4 kali benar berlebihan. Ya. Terus kemudian kembali pada atas ini, jadi seandainya orang itu meskipun dalam keadaan sulit tapi tetap menyempurnakan wudhu. Nabi bersabda, ala abdulukum, maukah aku tunjukkan kepada kamu ala mayamullahu bil khotoya, atas suatu amalan yang amal itu akan menghapuskan dosa, berarti derajat dan dapat meningkatkan derajat. Di amal itu menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat. Terus sahabat matur bala, oh iya, ya. Terus Nabi menjelang isbagul wudhu, sempurnakanlah wudhu alal makari, atas hal-hal yang keadaannya susah, tetap disempurnakan wudhunya meskipun agak susah. Sempurnanya itu bagaimana? Ya harus membasuh anggota wudhu dengan sempurna. Lah kalau airnya kurang bagaimana? Dirapatkan. Saya pernah berwudhu dengan setengah gelas aqua gelas itu setengahnya. Ceritanya kan sholatnya di tengah jalan, nggak bisa cari air, kemudian apapun dibolong pakai sumbernya itu, kemudian dipantulkan lewat itu, lewat pantulan sedotan. Nah kemudian gini nanti dong. Yang penting terus, ya. Nah itu yang penting basah. Terus kemudian wantindor sholat, ba'da sholat. Dan yang kedua, amalan yang dapat meningkatkan derajat adalah menunggu sholat setelah sholat. Panjenengan tadi sholat maghrib, terus panjenengan sekarang menunggu sholat isya. Atau disambung dengan ngaji. Jadi ada 2 pahala, pahala ngaji dan pahala menunggu sholat isya. Seandainya panjang nanti kemudian longgar waktu berbaca atau menunggu sholat nunggu sholat subuh, sholat subuh atau turun masjid. Nah kalau pas nanti panjenengan di Mekah, di Madinah terjadi Pak, subuh itu kemudian sampai isya nunggu di masjid. Lah ngopo mulai tentang paling yang turu. Nah, jadi bisa saja begitu. Berbuda dari kamar jam 2 siang untuk sholat asar, maghrib, isya. Bahasa kalau pulang biasa. Kalau di sini luar biasa. Tidak mungkin Bu, ajeng isya ini jam berapa? Ya ajeng isya kalau. Nah, kemudian Fardhu badan yang namanya
akibat. Jadi Bapak Ibu, amal-amal yang sekiranya kita bisa lakukan untuk dilakukan. Semakin banyak amal yang kita lakukan dengan nilai ibadah yang tinggi, insya Allah maka akan semakin tinggi. Dan ketika amal sudah tinggi, maka doa kita lebih mustajab. Bahkan pada tataran tertentu kita itu kalau belum doa pun sudah diijabahi Allah. Kalau sudah punya makom ya, ini belum doa pun diparingi. Ini makom rendah harus doa bolak balik bolak diparingi. Mergone makom rendah, ya. Makanya nanti kemudian jadi lebih dimudahkan dibanding kalau kita banyak dosa. Wis kakean dosa rezekine sretur ora barokah. Ya, itu kan susah. Tapi kalau kita banyak ibadah, rezekinya didekatkan, dikasih barokah, gitu. Anak istri yo belum nopo wanake, itu kan lebih enak. Jadi bahasa saya lebih baik rekoso ibadah daripada rekoso kena musibah. Terus kita lanjutkan yang keempat, bekas air wudhu pada anggota tubuh akan menjadi tanda yang bercahaya pada hari kiamat sebagai tanda umat Muhammad. Suatu hari Nabi ditanya sahabat Rasulullah, bagaimana engkau akan mengenali umatmu di akhir zaman? Sementara engkau sudah wafat. Kalau pada zaman sahabat sudah mudah, Nabi kenal Umar bin Khattab, Umar Abu Bakar, kenal Utsman. Nah, dengan kita Nabi kok pernah ketemu? Tidak pernah ketemu. Lalu nanti bagaimana memberikan syafaat? Terus Nabi memberikan jawaban. Seandainya ada sekawanan kuda-kuda yang di depannya kepala ada warna putihnya, kemudian di antara kuda-kuda yang warnanya hitam legam, bisakah kamu mengenali? Oh ya bisa, karena hitam adalah warna yang kontras. Terus nanti bisa, begitulah saya nanti di akhir zaman, di akhirat, aku akan kenali umatku dari kepalanya dan anggota badan yang kena wudhu itu akan bersinar. Nanti yang kita pasalnya mulai dari muka, tangan akan bersinar, akan jadi putih. Itu yang menjadi cirinya umat Muhammad yang akan diberi syafaat. Nah maka kalau kita ingin, kalau Nabi katakan saingannya dipanjangkan, ya wudhunya dipanjangkan. Contohnya tangan sampai siku, kemudian dipanjangkan sampai sini. Ya, nanti juga begitu, artinya sampai mata, tapi kemudian dinaikkan sampai lutut yang ke bawah. Jadi inilah Bapak Ibu, bekas wudhu kita besok akan menjadi yang cemerlang. Bahasakan namanya apa? Glowing. Aku tadi glowing. Pengen wajah glowing, dadak tuku serum barang. Nggih boleh. Maksudnya nganggo wudhu mawon dan glowingin dunia akhirat orang cuma dunia, tapi glowingnya itu dunia akhir. Kalau serum kan paling glowingnya di dunia saja. Nanti kalau kita pakai wudhu, insya Allah mulai dari wajah kita, tangan kita, termasuk hati kita akan semakin bersih. Lah orang yang sering wudhu hatinya bersih, insya Allah akan mudah menerima petunjuk-petunjuk. Meskipun petunjuk itu yang namanya disane Pak itu dia akan tahu kenapa hatinya bersih. Sementara orang yang mau maaf jarang berwudu, ya hatinya kotor, artinya jangan disane pakai wong kan sudah dijelaskan tidak jelas, tidak mudeng. Contoh saja untuk mengingatkan pada kita semuanya. Yang namanya sholat itu bagi bapak-bapak itu kan yang paling baik itu yang paling depan, yang paling rendah yang paling belakang.
Tentu ada juga yang unsur kesodakan kadang-kadang yuk gelem. Kenapa? Ya jangan seperti hati saya kadang-kadang belum sampai di hati. Gitu. Makanya kadang-kadang perlu kita dungak ke benci paringi kita. Terus ini yang agak susah Bapak Ibu, beruntut dengan istingsak dan istingsak. Istingsak itu menghirup air ke hidung, itu menyemprotkannya. Itu agak sakit di hidung kita. Tapi itu akan menjadikan manfaat yang besar bagi kita. Dan di antara manfaatnya secara hadis sabda, idza staiqadha al-ahadukum min manamihi, jika salah seorang jantung bangun dari tidurnya, utamanya pada waktu pagi hari, kemudian fatal doa, maka hendaklah kamu wastangfir salatan, dan kemudian istighfar 3 kali. Hiruplah air ke dalam sebanyak 3 kali. Kenapa? Fa inna syaitana yabitu ala hayatumihi, karena setan itu semalam tidur di rongga hidungnya. Jadi kalau bisa tangannya Pak Bali, kalau kita itu perlu hendaklah dihirup air atau istingsak, karena setan sedang melawan di situ. Kalau kita istingsak maka dia akan keluar. Itu secara agama. Secara medis Bapak Ibu, orang yang istingsak itu akan membersihkan rongga hidung sehingga jarang untuk pilek. Ya. Yang kedua, kalau sudah kita sentuh kan kadang-kadang sampai di mana Pak? Di kepala sini. Dia tahu ya loro Pak. Tapi itu nanti ada kebaikan. Kita akan mengurangi sakit kepala. Jadi seharusnya orang Islam itu nggak pernah atau jarang-jarang sakit kepala. Kenapa? Karena istighosa dan sujudnya. Ya sujud itu kan akan menjadikan darah turun ke kepala. Lah nek wong Islam kok jur loro sirah. Gitu nggih. Mustaqone gerak. Ya berarti kurang sujudnya dan kurang istighfarnya. Tadi ini kelas ini latihan agak susah. Penyakit itu secara medis akan mengenai pada siapapun. Nah kemudian yang namanya imun dalam akan menolak. Kalau imunnya tinggi dia nggak akan sakit. Kalau imunnya rendah akan mudah sakit. Nah salah satu cara untuk meninggikan imun itu, kita yang pertama jangan sampai mempunyai beban pikiran. Karena bukan rasa di beban pikiran. Kita ini gampang nih apa itu? Mikir anak itu dipikir nih buatan sak neman-neman. Maka ada konsep namanya tawakal. Wong tuwa niku wajibe mau mendidik. Dididik dhewe ngampung. Orang manut alhamdulillah. Ganjarane desa didik meneh. Kita didik alhamdulillah, masa belum terasa masanya. Tapi harus dikit-dikit dipikir kami. Kemudian kita jadi beban. Maka saya juga ini saya juga sedang latihan. Wis mulai perasaan deh, pikiran sing niko. Esok dilakukan rasa wis tamakan pada Allah. Nah ini kalau dalam itu penyanyi jarang sakit Pak. Yang kedua, kita berusaha untuk senang Pak. Ada namanya hormon endorfin, hormon kesenangan. Saya pernah ikut pelatihannya bilang mengobati penyakit itu sebenarnya gampang. Kamu duduk di kursi kebahagiaan, maksudnya itu Mbak? Kamu duduk di kursi ini, terus kamu bayangkan hal-hal yang menyenangkan dalam hidupmu.
eling-elingen sing nyenengke kowe, aja sing nyusahne kowe. Sing pas ditagih utang aja eling-eling. Pas entuk bojo, pas entuk gaji, pas entuk hadiah, eling-eling, karena akan menyenangkan kita. Akan namanya hormon endorfin. Gimana yang lainnya? Semuanya dibikin bahagia. Nggak usah bikin banyak-banyak susah. Sekali lagi, kalau ini monggo latihan Ibu untuk istighfarnya monggo dilatih. Moga-moga kemudian kita bisa dan kita akan bisa lebih sehat. Terus yang tadi sekali lagi latihan untuk bahasane Jawa niku sumeleh. Bahasanya akal adalah tawakal. Setelah kita ikhtiar, kita bisanya cuma berusaha, nggak bisa menentukan hasil. Satu lagi, barang siapa yang dulu secara sempurna, kemudian sholat 2 rakaat secara khusyuk, maka diampuni dosanya dan baginya adalah surga. Tadi saya sampaikan riwayatnya bila tadi bagi orang yang dia sudah perlu kemudian sholat 2 rakaat namanya sholat zuhur untuk, maka dia akan diberi hak untuk masuk ke dalam surga. Makanya amal-amal yaumiyah yang dapat kita lakukan monggo dilakukan, monggo diistiqomahi, monggo untuk diikhlaskan. Insya Allah bahasanya Jawa itu kita harus menjadi orang yang gemi, setitik dan hati-hati. Gemi itu amal-amal yang kemudian diurusi oleh fungsi. Kemudian setiti, jangan sampai hilang. Sudah dapat tapi terus jumbo rasanya ya hilang, gitu. Atau disombongkan atau dilihatkan ya hilang. Terus hati-hati dalam setiap langkah-langkah kita. Harus berusaha untuk benar, jangan sampai tidak benar. Contohnya ada saudara kita yang salah, terus kita kandani dengan baik-baik, tapi dia tidak bisa menerima, malah nesu kepada kita. Terus bagaimana yang harus kita lakukan? Kira-kira berikon kandani apik-apik malah nesu, enten buatan, dan buatan mengulangi. Ini pula jenenge kita untuk bersabar. Orang itu kadang frekuensinya tidak sama. Mereka mau gelas cilik untuk botolnya gede, langsung entah. Akhirnya ini mau sulit mau botolnya cilik, gelasnya cilik mau gelas cilik, botol gede langsung entah. Berarti gelasnya digede sih, ditulis sidik-sidik ya. Dan kita memang harus banyak-banyak ikhlas. Semoga dengan ini Bapak Ibu kita dimudahkan Allah untuk berwudu dan menjaga wudu, dan semoga dengan wudu kita hati kita dibersihkan Allah, dimudahkan untuk berbuat kebaikan secara istiqomah sampai akhir hayat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbalna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi